Saudara-saudara terkasih sahabat renungan harian, kalau kita mengamati saat ada kegiatan-kegiatan di lingkup gereja nih, baik itu di lingkungan-lingkungan atau wilayah, maka kehadiran perempuan hampir boleh dikatakan selalu mendominasi. Malah terkadang di beberapa kesempatan kaum pria sungguh-sungguh menjadi kelompok minoritas. Coba perhatikan dalam kegiatan bulan Rosario, pendalaman kitab suci, misa arwah. Kaum perempuan menjadi kelompok yang dominan yang hadir dalam pertemuan. Akan tetapi yang kemudian mengherankan adalah saat ada pemilihan ketua-ketua dalam bidang pelayanan gereja, kaum perempuan malah menjadi kelompok minoritas. Perhatikan dalam gereja saudara, berapa jumlah perempuan yang menjadi ketua? Apakah memang kaum perempuan tidak bisa menjadi pemimpin? Apakah memang kaum perempuan dibatasi perannya sebagai yang terdepan karena budaya patriarkal, yakni budaya yang lebih mengedepankan peran kaum pria sebagai pemimpin? Atau apakah memang perempuan lebih senang bekerja dalam diam, tidak menonjolkan diri, namun semua aktivitas dapat berjalan dengan baik? Tentu banyak kemungkinan pertanyaan lain yang timbul. Tetapi Injil hari ini juga berkisah tentang peran perempuan dalam pelayanan Yesus. Dikatakan dalam Injil, ketika Yesus mewartakan kerajaan Allah dari kota ke kota, yang ikut adalah 12 rasul dan disebutkan pula beberapa perempuan. Apa perempuan itu? Dikatakan, apa peran perempuan itu? Dikatakan, para perempuan melayani seluruh rombongan dengan kekayaan mereka. Memang dijelaskan pula bahwa di antara perempuan-perempuan yang melayani itu awalnya pernah mendapat kesembuhan dari Yesus, seperti Maria Magdalena. Dan mungkin ada pula perempuan yang bertobat ketika berjumpa dengan Yesus lalu mendukung pelayanan Yesus sebagai ungkapan tobatnya. Akan tetapi yang lain tidak disebutkan mengapa mereka mengikuti rombongan Yesus. Mereka melakukannya hanya untuk mensupport karya pewartaan Yesus. Sangat mungkin bahwa perempuan-perempuan ini melihat pewartaan yang Yesus sampaikan mengenai kerajaan Allah sungguh menyentuh hati mereka. Mereka merasakan bahwa apa yang Yesus lakukan dan bagaimana Yesus bersikap terhadap mereka sungguh menyentuh hati mereka, dan mereka boleh merasakan sendiri Allah hadir dalam tindakan dan perkataan Yesus bagi mereka. Karenanya mereka bersukacita, dan karena itu pula mereka bersedia memberikan apa yang mereka miliki untuk mensupport karya Yesus dengan harapan orang lain juga boleh merasakan kehadiran Allah lewat pewartaan dan pelayanan Yesus dan murid-muridnya. Mereka tersentuh oleh kehadiran Allah, dan karenanya mereka ingin orang lain juga mengalami apa yang mereka alami. Tersentuh oleh kerajaan Allah yang mengubah, tentu saja bisa dirasakan oleh siapa saja, perempuan dan laki-laki. Kerajaan Allah ditawarkan kepada siapa saja. Namun mengapa justru kelompok perempuan yang kelihatannya lebih menanggapi? Karena perempuan menggunakan hatinya terlebih dahulu, sedangkan pria lebih menggunakan pikirannya. Hati adalah tempat Allah bersemayam. Maka tidak mengherankan ketika hati lebih dikedepankan, kerajaan Allah mungkin juga lebih mudah dirasakan. Itu bukan berarti perempuan lebih mengedepankan perasaan daripada pikirannya, lalu dikatakan sebagai orang yang bodoh. Bukan,
Tetapi hati perempuan mungkin terlatih sedemikian rupa lewat tugas-tugas keseharian mereka, sehingga kerajaan Allah itu juga lebih mudah mereka terima. Laki-laki mungkin berpikir, apa itu manfaat kerajaan Allah? Perempuan mungkin tidak dapat menjawabnya, namun mereka merasakannya lewat hati. Dan karena itulah mereka mau memberi tanpa berpikir apakah jadi pelayan, jadi pemimpin atau tidak. Bagi perempuan, yang terpenting adalah saya merasakan kegembiraan, kalian juga harus merasakannya. Menjadi pemimpin atau tidak bukan masalah. Tuhan memberkati.